Pemirsa, Kejaksaan Agung menggeledah rumah mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar terkait kasus alih fungsi lahan. Namun Kejaksaan Agung belum menjelaskan secara detail terkait dengan hasil penggeledahan tersebut. Kejaksaan Agung menggeledah rumah mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Penggeledahan terkait penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola kebun dan industri sawit. Kejaksaan Agung menyebut penggeledahan dilakukan di 6 lokasi yang ada di Rawamangun, Jakarta Timur, Kemang, Jakarta Selatan, dan Bogor, Jawa Barat. 6 penggeledahan digelar pada tanggal 28 hingga 29 Januari lalu. Dari penggeledahan itu, penjagung mengamankan sejumlah dokumen dan barang elektronik. Saya benarkan dulu, memang ada penggeledahan ya beberapa waktu lalu. Itu di beberapa tempat, mungkin salah satunya di rumah yang disebutkan tadi. Ada beberapa yang nanya ke saya, apakah itu masalah tata kelola tambang. Itu bukan, itu adalah penyidikan tata kelola kebun dan industri sawit. Kalau penggeledahan itu kita akan mencari barang bukti dan alat bukti. Jadi tidak harus diperiksa. Jadi suatu konteks yang berbeda di situ ya. Kita di sini adalah mencari alat bukti dan barang bukti. Siti Nurbaya merupakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan selama 2 periode sejak tahun 2014 sampai dengan 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, diduga konsleting listrik 2 gudang tembakau di Jember terbakar. Kerugian akibat kebakaran ini ditaksir miliaran rupiah. Ya mas, info mas, ini mas kebakaran di Desa Candi Jati, RT 3, Kerajaan Barat. Sebuah gudang milik warga Desa Candi Jati, Kecamatan Arjasa, Jember, Jawa Timur terbakar. Gudang ETC mas. Api terlihat membumbung tinggi. Damkar Jember lagi melakukan proses pemadaman. Apinya lumayan besar nih. Petugas damkar Pemkab Jember yang menerima laporan langsung menuju ke lokasi kebakaran. Luasnya gudang membuat petugas cukup kesulitan padamkan api, hingga mengerahkan damkar tambahan dari Kalisar. Setelah 5 jam lebih, akhirnya api dapat dipadamkan. Meski di beberapa titik masih terlihat kepulan asap kecil. Kerugian akibat kebakaran ini ditaksir miliaran rupiah. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 unit ruko di Pasar Konveksi Cipadu, Tangerang Selatan, Banten hangus terbakar. 29 unit armada pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Empat unit ruko di Pasar Konveksi Cipadu, Tangerang Selatan, Banten hangus terbakar. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. Sejumlah pedagang panik berusaha menyelamatkan barang dagangan. 29 unit armada pemadam kebakaran dari Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan DKI Jakarta pun diterjunkan ke lokasi. Api padam 4 jam kemudian. Diduga api pertama kali muncul dari gudang dekorasi dan merembet ke 3 toko bahan konveksi yang berada di sebelahnya. Tidak ada korban jiwa, kerugian materi diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah rumah di Mandailing Natal, Sumatera Utara terbakar. Kebakaran diduga akibat pemilik rumah lupa mematikan kompor sebelum tidur. Sebuah rumah di Mandailing Natal, Sumatera Utara ludas dilalap api. Mengetahui rumahnya terbakar, pemilik menyelamatkan diri. Pada peristiwa tersebut, para penghuni sedang tertidur pulas. Warga sekitar yang berupaya melakukan pertolongan juga tak dapat berbuat banyak karena kobaran api yang membesar. Tak ada korban jiwa maupun luka dari musibah kebakaran. Api diduga berasal dari kompor yang lupa dimatikan sebelum penghuni rumah tertidur. Kalau korban jiwa nggak ada, cuman kalau korban barang semuanya habis. Kata pemiliknya yang pakaian juga yang tinggal di badannya aja. Kini korban kebakaran mengungsi ke rumah kerabat, sementara penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan.
Informasi lainnya pemirsa, angin puting beliung disertai hujan lebat menerjang Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto. Akibatnya puluhan rumah rusak, bahkan ratusan santri di sebuah pondok pesantren panik saat angin kencang menerjang. Angin puting beliung disertai hujan lebat menerjang Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Saat kejadian, ratusan santri sebuah pondok pesantren di Desa Tunggal Pager panik berlarian karena angin memporak-porandakan gedung pesantren. Meski tidak berlangsung lama, namun dampak angin puting beliung membuat puluhan rumah rusak. Dampak kerusakan terjadi di 3 desa, yakni Desa Balong Masin, Desa Jamun Tegal, dan Tunggal Pager. Dari total pendataan terdapat 30 rumah rusak. Usai kejadian, petugas BPBD Kabupaten Mojokerto dan para relawan dikerahkan ke lokasi untuk membersihkan dampak angin puting beliung. Dari data di BMKG Jawa Timur, cuaca buruk disertai angin masih akan terjadi di Kabupaten Mojokerto dan warga diminta untuk waspada. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, 5 rumah rusak diterjang puting beliung di Pabelan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Angin kencang juga menumbangkan sejumlah pohon dan tiang listrik. Angin puting beliung menerjang kawasan permukiman di Desa Sumberjo, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. 5 rumah rusak akibat angin puting beliung, 2 diantaranya rusak parah. Tak hanya itu, sejumlah pohon tumbang memutus jaringan listrik dan menutup akses jalan. Selain pohon, sebuah tiang listrik juga ikut tumbang dan menutup akses jalan. Akibatnya, aliran listrik ke permukiman penduduk padam. Ada 2 rumah yang rusak parah tertimpa pohon, yaitu rumah saudara Rustina di RT 2 RW 2 Kerajaan Kidul. Kami kerusakan, Pak. Sementara ini aja 5 rumah. Hingga kini pihak Kecamatan Pabelan masih berupaya mengembalikan situasi kembali normal, terutama jaringan listrik yang sempat padam. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Luri Salulu, iNews melaporkan. Mas, iki Mas, ono korbane iki Mas. Mlebu nang ngene gorong-gorong iki Mas. Warga Jalan Kartini, Kelurahan Purworejo, Pasuruan, Jawa Timur dihebohkan dengan seorang kakek yang terjepit di dalam gorong-gorong jalan pada Sabtu malam. Sik Pak, nggih. Korban bernama Asyuri, usia 61 tahun, warga Mandaran Rejo, Kecamatan Gading Rejo ini masuk ke dalam gorong-gorong usai mengalami kecelakaan tunggal menabrak pembatas jalan. Sang kakek tidak bisa bergerak dan hanya bisa pasrah menunggu pertolongan dari petugas damkar. 30 menit kemudian korban berhasil dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah R. Sudarsono, Kota Pasuruan karena patah tangan. Menurut warga, korban mengendarai motor lalu menabrak pembatas jalan dari arah barat menuju timur. Motor korban terpental ke kanan sementara korban masuk ke dalam gorong-gorong. Itu patah tangan sebelah kiri sama luka di kepala, Mas. Oh, bagian kepala ya? Ada benturan di dalam. Saat ini gorong-gorong di jalan ditutup oleh dinas terkait untuk menghindari terjadi kecelakaan lagi. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan.